Lihat keseruan anakan puyuh ini makan sambil nanti kita bandingkan anakan puyuh udah seberapa besar ketika saat ini anakan puyuh ini usia 17 hari dan kita bandingkan dengan puyuh yang dewasa. Tapi ada yang tanya untuk usia 0 hari sampai usia nanti produksi apakah anakan puyuh ini dikasih pakan yang sama dengan yang dewasa atau berbeda dengan yang dewasa. Nah, untuk anakan ini kita pakai yang berbeda dengan yang indukan atau dengan puyuh yang produksi ya. Anakan ini kita kasih pakan untuk ayam ya. Kita kasih pakan untuk ayam pedaging yaitu jenis 511. Karena nutrisi di pakan ini ya untuk penggemukan dan juga pertumbuhan. Untuk per ayamnya sendiri, kenapa milih 511? Karena pakan ini jauh lebih bagus dibanding dengan pakan ayam dengan jenis yang sama, tapi dari merek yang lain. Nah, ini untuk ukurannya sendiri, anakan ini udah hampir sekepal tangan dewasa ini ya. Anakan yang sehat, ukurannya ideal ya, seperti ini, rata, hampir satu kepal ukuran tangan dewasa ya. Tapi ada juga yang kurang dari ukuran ini, ada juga berarti itu yang kurang sehat atau makannya kurang lahap, pasti ukurannya lebih kecil dari yang dibandingkan ini. Nah, ini dia untuk ukuran dewasa lebih besar dari kepala tangan ya. Nah, ini dulu kita beli indukan ini langsung usia siap ternak. Jadi paruhnya udah dipotong ya dari perusahaannya, dari pengirimnya seperti itu. Tidak ada paruhnya. Nah, kenapa sih paruhnya itu harus dipotong kalau untuk ternak? Untuk ternak ayam maupun ternak puyuh ini sendiri, pemotongan paruh itu mempunyai fungsi. Yang pertama, supaya makanannya itu tidak diacak-acak, sehingga nutrisi yang diserap oleh tubuhnya si puyuh ini ataupun ternak unggas yang lainnya lebih cepat diserap. Dan yang kedua, yaitu mempunyai fungsi untuk menghilangkan sifat kanibal dari puyuh itu sendiri ataupun dari unggas yang lainnya. Memang baiknya untuk unggas ataupun yang lainnya, ya seperti puyuh inilah contohnya, memang bagusnya itu dipotong paruhnya supaya tidak saling makan gitu. Ternyata sifat dari unggas ini yaitu salah satunya yang kalau misalnya ada rekannya itu sakit ataupun kurang sehat, maka si puyuh yang lain yang bergerombolan yang lain itu akan mematuk, akan memakan sampai mati gitu. Nah, kita bahas juga untuk kotorannya sendiri itu dikemanakan. Nah, kotoran puyuh ini juga bagus ya, sama seperti halnya kotoran hewan yang lainnya, seperti unggas yang lainnya, seperti ayam petelur, seperti ayam broiler. Kotorannya pun kita kumpulkan ya, kita jual juga. Kotoran puyuh ini juga kualitasnya hampir sama dengan kualitas kotoran ayam broiler ya. Jadi ke tanaman itu cepat subur dan banyak juga yang cari ya untuk kotorannya. Jadi kita kumpulkan seperti ini, seperti di kandang kami ya. Sebelum kita masukkan karung dan kita jualnya, kita kumpulkan di sini. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mungkin seperti itu ya informasi dari kami seputar dunia hobi ini. Sampai jumpa di video yang lainnya. Terima kasih.